Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data. Di sini kami akan menjelaskan apa itu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses cara perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data. Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Teknik, cara atau metode menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, tes, dokumentasi, dan lainnya. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Yang kedua, apa itu teknik-teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Nadia. Baik, saya Nadia Puspita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Junita, yaitu teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Menurut Nasution 1998 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut Sanafiyah Faisal 1990 membedakan observasi menjadi observasi berpartisipasi atau partisipan. Observasi secara terang-terangan dan tersamar, atau over observation and cover observation. Observasi yang tak berstruktur. Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek material sumber data penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis observasi. Observasi partisipatif atau participant observation. Observasi partisipatif merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Yang kedua, observasi terang-terangan. Observasi terus terang atau tersamar. Over observation and cover observation. Oleh karena itu, dalam observasi, peneliti dalam pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, kepada masyarakat yang ditelitinya, bahwa peneliti sedang melakukan observasi dalam penelitian. Yang ketiga, observasi tak berstruktur. Unstructured observation. Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas fokus. Observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Selanjutnya ada kuesioner atau angket. Kuesioner terbuka. Yang pertama ada kuesioner terbuka atau open-ended item. Adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat atau pandangan dan pengetahuannya. Yang kedua, kuesioner tertutup atau closed-end item. Adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stefani.
Baik, perkenalkan, nama saya Stefani Pianista. Di sini saya akan melanjutkan dari saudari Nadia. Instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Instrumen penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Kemudian, menurut Ulfatin tahun 2014, penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya, instrumen yang dapat digunakan antara lain, yang pertama instrumen wawancara, dan yang kedua instrumen observasi atau pengamatan, ketiga instrumen dokumen. Kemudian instrumen penelitian kuantitatif. Jika dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen. Dari peneliti, peneliti harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin apapun instrumen itu. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Uci Larastiwi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Stefani. Penelitian kuantitatif dalam mengambil data menggunakan instrumen yang berupa: yang pertama, tes atau inventory. Tes atau inventory digunakan untuk pengambilan data penelitian kuantitatif karena instrumen tes untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Yang kedua, ada instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menjaring data yang sifatnya informatif dan faktual. Yang ketiga, instrumen lembar observasi. Lembar observasi digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif, harusnya disusun terlebih dahulu dan diuji coba, serta digunakan dalam pengambilan data yang berupa angka-angka. Kemudian yang keempat, instrumen dokumen. Dokumen digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif sebagai pengambilan data atau rekaman data. Kemudian kesimpulan. Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data instrumen penelitian. Data instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data, aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif atau kualitatif, kemudian disusun secara sistematis. Teknik-teknik pengumpulan data antara lain: yang pertama interview, dokumen, observasi, kuesioner atau angket. Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kuantitatif adalah peneliti itu sendiri dan menggunakan alat-alat untuk mengumpulkan data, tapi recorder, video kaset, atau kamera. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih.